Kali ini, gua akan bahas mengenai rahasia orang kaya yang jarang mereka mau sebar ke publik. Karena kebanyakan orang kaya yang gua tahu, itu rata-rata semuanya elitis. Mereka kebanyakan itu tidak mau cerita apa yang mereka tahu di luar dari circle-nya. Banyak yang gua tahu, itu punya circle mungkin hanya 5 sampai 10 orang, ya. Dan rata-rata teman-temannya itu semua pengusaha-pengusaha besar juga yang lainnya, dan mereka tidak mau informasi ini keluar dari lingkungannya. Pernah nggak kalian duduk diam dan mikir, kenapa ya kekayaan itu hanya dipegang oleh segelintir orang dan tidak pernah datang ke tangan kalian? Dan kali ini di sini gua pengen bongkar ya rahasia yang orang kaya ketahui, yang mungkin banyak dari kalian di sini nggak tahu, supaya kalian bisa belajar ya pola pikirnya itu seperti apa oleh orang yang memiliki aset yang luar biasa besar. Dan mungkin beberapa prinsip dari yang kalian pelajari di sini itu bisa kalian aplikasikan di kehidupan kalian sehari-hari. Ini adalah pengalaman yang mungkin gue dapatkan dari berbagai macam konglomerat, di berbagai macam industri ya. Kita bisa ngomong dari tambang batu bara, tambang nikel, sawit, tambang emas, perbankan, segala macam industri, ya. Itu gue udah ketemu dan gue udah pernah ngobrol. Orang kaya itu banyak yang keliru, mereka itu bukan cuma sekedar hoki. Tapi orang yang berhasil untuk mengumpulkan uang yang luar biasa, itu bahkan bisa baca peta yang kalian nggak tahu mulai bacanya seperti apa. Banyak orang yang kita sebut kurang mampu, itu ketika mereka mau menjadi kaya dan mereka melihat orang kaya, mereka kan gampang sekali menyebutkan kata-kata yang namanya hoki. Tapi orang kaya itu tahu betul bahwa hoki saja bisa diciptakan. Mereka lah yang lari-lari sendiri, ya, networking, ketemu orang sana sini untuk menciptakan yang namanya hoki. Kebanyakan orang dari kecil tuh diajarkan ketika kita kerja yang rajin, kita menabung yang rajin, ya, kita sekolah yang rajin, kita akan menjadi orang yang sukses. Simple, disuruh nabung, ya disuruh kerja keras, disuruh sekolah. Orang kaya itu hidup dengan aturan yang berbeda dan juga cara yang berbeda. Mereka itu bisa kontrol yang namanya flow informasi dari paling atas. Mereka bisa shaping ya. Bagaimana kalian itu berpikir apa, gimana caranya kalian jadi pribadi yang lebih konsumtif, gimana caranya kalian nggak jadi pribadi yang pengen berinvestasi yang compounding, daripada investasi, kalian mendingan konsumsi ya. Gimana caranya publik itu ngerasa mereka lebih baik untuk beli iPhone ya. Bekas pun paksain aja nggak apa-apa, dibanding mikir untuk berinvestasi. Orang kaya itu mikir, gimana caranya nge-push dunia ini supaya percetakan uang semakin cepat. Gimana caranya bikin dunia ini jadi dunia yang hyperinflasi. Kenapa? Ketika dunia hyperinflasi, orang yang kurang mampu itu akan kesulitan beli makanan, kesulitan beli baju, kesulitan beli tempat tinggal. Di saat orang kaya itu mereka yang punya tempat tinggalnya, mereka yang punya pabrik bajunya, ya, dan mereka yang punya tempat bikin makanannya. Dan yang kalian perlu tahu di sini ya, untuk jadi kaya itu nggak perlu lahir dari keluarga yang kaya. Ini miskonsepsi yang banyak sekali orang-orang kurang mampu itu ngomong, bahwa sulit untuk menjadi kaya tanpa punya apapun. Tapi kebanyakan orang kaya yang gue tahu, ya jagoan-jagoan di sawit, di batu bara, di kita lihat ekonomi digital, itu kebanyakan dari mereka justru itu mulai dari nol, bahkan dari minus. Jadi kalau lu udah pasang yang namanya limiting belief di otak lu bahwa, "Oke, saya tidak bisa karena saya kondisinya itu berbeda," maka kalian nggak akan pernah nyampe titik itu. Semua rahasia yang gue ngomong di sini, itu sebenarnya bebas untuk semua orang cari. Rahasia ini akan datang untuk mereka yang fokus untuk mencari rahasianya. Untuk mereka yang menolak, "Oke, saya tidak mau hidup jadi orang biasa. Saya nggak mau nih hidup bisa-bisa aja. Saya mau punya uang supaya saya bisa bermanfaat untuk orang lain." Gue dari kecil sekali, ya gue percaya bahwa takdir itu bukan sesuatu yang pasti, tapi takdir itu bisa ditulis, ya. Kita bisa jadi nahkoda atas hidup kita sendiri. Hidup kita itu kan ada outcome, ya, ada input, ada outcome. Hasil yang di ujung, itu bisa kita lihat dari apa yang kita tanam. Kalian nggak bisa di sini kalian tanam pohon pisang, ya, kalian berharap dapatnya apel, atau lu berharap lu bijinya tanamnya apel, lu dapatnya jeruk. Lu tanam apel, ya lu pasti dapat apel. Lu malas-malasan di usia muda, lu banyak alasan, lu pasti nggak dapat apa-apa di depan. Jangan berharap lu tanamnya apa, dapatnya apa. Hidup itu lu bisa kok jadi nahkoda dari kapalnya. Lu bisa atur arahnya itu mau kemana. Rahasia orang kaya itu bukan ada di hartanya mereka, tapi cara pandang mereka terhadap dunia itu sedikit berbeda dengan kalian semua.
Mereka itu kadang nggak lebih pintar dari kalian semua, tapi mereka tahu cara mainin game dan rahasianya itu apa. Semua orang kaya yang gua tahu, itu memiliki pikiran jangka panjang yang luar biasa panjang, ya. Ketika kalian lihat ini sekarang, kalian lihat ini adalah, oke, Timothy ini adalah orang yang berbeda, mungkin dia adalah hasil dari yang namanya hoki, ya. Tapi kalau kalian tahu, ya di sana itu gua ada buku yang gua simpan dari gua masih kecil. Di buku gua tulis sangat-sangat jelas ya, 2022 gua mau jadi seperti apa, 2023 gua mau jadi seperti apa, bahkan 2030 gua mau jadi seperti apa. Tapi ternyata gua underestimate kemampuan dari compounding ya. Jadi bukunya itu yang tadinya targetnya 2030 udah tercapai di 2021 ya. Targetnya 2040 udah tercapai sekarang di 2025. Jadi gua list down di situ ya. Gua mau punya aset apa aja yang gua pengen punya gitu. Pemikiran gue dari masih sangat kecil udah sangat panjang. Gue waktu tulis di buku itu gue nggak tahu ya kira-kira gimana cara gue akan mencapai ini, tapi gue punya visinya bahwa itu adalah hidup yang gue mau. Orang kaya itu bahkan berpikir di luar dari hidupnya sendiri, ya. Mereka sudah berpikir generasi ke depan tuh seperti apa, anak-anaknya itu nanti akan seperti apa yang mereka mau bangun, legasinya mereka mau bangun apa di dunia ini. Gimana caranya gue punya kapital yang bisa bekerja sampai nanti ketika gue mati itu masih bisa bikin kebaikan untuk banyak orang. Mereka lihat itu puluhan tahun ke depan ya, bukan tahunan. Sedangkan orang yang kurang mampu itu cuman ya besok, lusa mikirnya. Gua ini adalah bukti nyata. Anak kecil yang dulunya pernah bermimpi, ya, dan sekarang itu bisa jadi kenyataan semua mimpinya dan bisa bermanfaat juga untuk banyak orang. Orang kaya itu punya pemikiran untuk selalu preservasi modal. Mereka itu tidak pernah punya kepikiran, "Oke, saya harus jadi kaya secara cepat." Itu tidak pernah orang kaya punya pikiran seperti itu. Mereka itu selalu berpikir yang namanya resiko. Lebih baik mengamankan kapital yang ada dibanding bahkan menggandakan. Yang penting ini nomor satu ini jangan hilang dulu. Rule nomor satunya Warren Buffett adalah never lose money. Jadi orang kaya itu tidak pernah mau kehilangan uangnya. Karena mereka tahu bikin uang itu sulit sekali dengan jerih payah. Mereka itu membeli aset-aset yang berbeda dengan yang kalian beli. Orang kaya itu selalu membeli aset yang dipakai dari orang paling bawah sampai orang paling atas. Contohnya apa? Perbankan. Orang kaya itu banyak yang punya bank. Kenapa? Karena orang dari paling bawah sampai dari paling atas, ya, itu sama-sama butuh kebutuhan perbankan. Mereka kadang sama-sama butuh untuk transfer, ya. Mereka pakai layanan-layanan perbankannya. Apalagi contohnya yang orang kaya selalu punya. Mereka selalu punya bisnis di energi. Kenapa? Karena semua orang dari bawah sampai atas tuh butuh listrik. Lampunya butuh nyala, AC-nya butuh nyala. Orang kaya itu paham betul ya konsep dari leverage. Mereka menggunakan bukan waktunya sendiri, tapi waktunya orang lain. Mereka tahu dunia ini tuh mereka nggak bisa kerjain sendiri. Jadi mereka lebih baik, walaupun hasilnya tuh cuma 60-70%, tapi dikerjakan sama orang lain. Itu lebih baik dibanding diri sendiri kerjain 100%. Karena satu-satunya constraint yang terbatas di dunia ini adalah waktu 24 jam yang dimiliki oleh manusia. Jadi pertama kali yang mereka lakukan ya, yang bahkan gua lakukan adalah mendelegasi. Kalau orang yang otaknya itu kurang berkembang, mereka kan mikir, "Oke, saya mau kerjakan sendiri. Saya ini orang yang sempurna, saya orang paling pintar." Orang kaya tidak pikir seperti itu. Lebih baik 60% tapi dia yang kerjain bukan saya. Orang kaya itu juga sangat cinta kepada yang namanya krisis. Ini kita bisa lihat dari zaman Inggris dulu. Ketika terjadinya perang, ada beberapa keluarga kaya, ya, keluarga bankir kaya yang menggunakan kesempatan itu untuk justru menjual berbagai macam senjata. Mereka sangat cinta yang namanya krisis. Sedangkan orang yang di bawah itu takut sekali ketika terjadinya krisis. Setiap krisis mereka tuh selalu punya peluru untuk membeli aset-aset di harga yang murah. Ketika perang saja mereka yang ambil semua keuntungan. Ketika inflasi itu terjadi, mereka yang dapat semua keuntungan juga karena semua aset adalah mereka yang punya. Orang yang di bawah itu selalu punya mental yang kita sebutnya di sini mental jackpot. Mereka pengen jadi kaya secara instan, makanya di Amerika banyak sekali lotre. Di negara yang kurang berkembang seperti Indonesia, Filipina, Kamboja, Thailand, itu marak judi online. Kenapa? Karena mereka pengen jadi kaya secara cepat. Mereka cuma pengen pencet-pencet, pengen jadi kaya. Mereka itu selalu berharap bisa jadi kaya dengan modal yang paling sedikit. Orang kaya itu fokus kepada compounding, ya. Modalnya bertumbuh aja 10% per tahun, mereka sudah sangat senang. Yang penting tuh nggak pernah hilang, nggak butuh ya. Kayak gue pribadi, gue nggak butuh modal gue itu untuk kali 100. Cukup 8-10% per tahun saja, sudah terima kasih gitu loh. Sudah bersyukur juga. Orang yang di bawah itu ketika dia
dapat gaji, dia tukarkan dengan barang langsung. Ketika dia dapat gaji, dia pakai untuk konsumsi. Mereka tidak pernah berpikir untuk membeli aset, yang ketika nanti inflasi itu naik, mereka mendapatkan keuntungan. Orang yang di bawah itu fokus untuk ikutin tren, ya. Ada temannya tawarin, zaman Covid, "Oh, ini ada Alkes investasi, ya. Kamu taruh 100 juta, kamu bisa dapat 30 juta sebulan." Itu kan return 30% per bulan, ya. Itu hedge fund paling hebat di dunia pun tidak bisa melakukan itu. Tidak ada yang bisa melakukan itu. Lalu dibuat tuh hitung-hitungannya. Ini macam-macam, ada titip Alkes, ada robot trading, ya. Penipuan-penipuan investasi seperti ini marak sekali ya di kalangan bawah. Dan skemanya ini selalu skema yang sama gitu, teman-teman. Oh, kamu punya pengeluaran berapa? Oh, punya pengeluaran 30 juta nih sebulan. Oke, kamu taruh 100 juta aja, nanti saya kasih 30 juta setiap bulan. Bulan satu dibayar, bulan kedua dibayar, bulan ketiga kabur orangnya. Kenapa bisa terjadi kasus-kasus bahkan seperti binary option? Di mana tuh tebak-tebakan, oke, yuk naik, yuk turun, yuk naik dalam semenit, yuk turun dalam semenit. Karena SDM-nya. Sama juga, SDM di Amerika juga sama. Oh, gesek-gesek-gesek lotre, gesek-gesek-gesek lotre. Mereka berharap bisa menjadi kaya, itu bisa merubah hidupnya. Mereka sukanya bermimpi. Nah, orang kaya itu tidak suka bermimpi di siang bolong seperti itu. Mereka lakukan action, apa yang mereka bisa lakukan untuk hidupnya lebih baik. Dan mereka nggak jauh-jauh, nggak minta 100 kali. Kadang setiap hari, gue cuman mau itu 0,1% aja hidup gue lebih baik, ya. Baik apa yang gue sampaikan di media seperti ini untuk bisa bermanfaat untuk banyak orang, usaha-usaha gue, investasi-investasi gue liatin dulu satu persatu. Apakah ini perusahaannya masih on track, apakah ini masih on track. Itu 0,1 aja, bahkan nggak 1% lebih baik setiap hari. Kebanyakan 365%. Cukup 0,1 aja setiap hari. Itu dalam 90 hari hidup kalian pasti sudah terasa. Pasti ada dampaknya gitu. Ketika gua ngalamin masa-masa sulit, contohnya seperti 2022 ya, ketika waktu itu market itu lagi koreksi, apa yang gua alami di situ, oke, portofolio gua kena drawdown 30-40%. Total aset ini ngomongnya. Gue cuma mikir, "Oke, apa yang gue bisa lakukan nih hari ini? Apa yang bisa sedikit lebih baik aja hari ini sampai badainya berlalu." Orang kaya itu beli aset yang tahan selama generasi. Mereka beli properti di tempat eksotis, mereka beli aset yang memiliki kelangkaan luar biasa, mereka beli lukisan yang langka, mereka punya ibaratnya rails-nya dari dunia gitu loh. Mereka punya infrastrukturnya, mereka punya tower telkonya, mereka punya jalan tolnya yang dipakai sama semua orang. Mereka beli tambang batu baranya, mereka punya exchange kriptonya. Mereka nggak bergantung sama yang namanya gaji, mereka membuat sistem, di mana sistem ini bisa membayarkan mereka dividen di saat mereka tidak bekerja. Kalian pahamin sedikit yang gue ngomong di sini ya. Ini perbedaan antara orang yang punya ya rahasia pola pikir orang kaya, sama orang yang nggak punya, ya. Ketika krisis datang ya, teman-teman kalian itu, yang mungkin sepantaran kalian, ya orang-orang yang gue sebut orang-orang di bawah ini, ketika asetnya itu turun 30%. Itu mereka panik, mereka nggak ngerasa, "Oh, ini krisis," malah mereka jual. Jadi ketika misalnya uangnya 100 juta, itu jadi 70 juta, mereka jual uangnya. Sedangkan orang kaya akan serokin semua, ya. Karena bedanya seperti ini, ya, teman-teman harus paham nih bedanya. Orang di bawah punya uang 100 juta, oke, mereka dorong semua, mereka ngerasa mereka pengen cepat kaya, uangnya itu pengen jadi 300 juta. Mereka dorong semua uangnya ke suatu investasi yang akhirnya turun 30%. Anaknya ngerengek, anaknya sakit. Mereka butuh keluarin uang 20 juta. Akhirnya mereka jual semuanya, takut lebih turun lagi ketika krisis. Jadi dari 100 ini udah hilang 30 juta di market. Sisa 70 juta, 20 jutanya diambil lagi. Jadi uangnya tuh portofolio hidupnya tuh sisa setengah. Orang kaya tuh tidak operasi seperti itu. Ketika mereka punya uang 100 miliar, 100-nya ini nggak langsung didorong semua. Mereka punya 30 miliar untuk dana jangka pendek, jangka menengah. 20 miliar ditaruh di aset A, 25 ditaruh di aset B, 25 ditaruh di aset C. Jadi ketika ada aset A yang turun 30%, mereka bodo amat. Bahkan mereka punya cash 30%-nya lagi, mereka bisa dorong lagi. Ketika krisis terjadi, mereka yang selalu bisa dorong, mereka yang selalu punya cash, mereka selalu punya peluru.